Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan akan melakukan praobservasi kepada rekan sejawat. Dalam hal ini rekan saya, teman guru saya, Bu Risa saja. Beliau mengajar kelas 4. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praobservasi sebelum pembelajaran. Gimana kabarnya Bu Risa? Alhamdulillah baik. Ini jadi dalam praobservasi ini saya akan menanyakan beberapa hal dalam hal pembelajaran nanti. Siap nih Bu Risa? Ya, siap Pak. Yang pertama, kira-kira nanti dalam pembelajaran nanti KD atau indikator apa yang akan Ibu Risa sajikan atau sampaikan? Untuk pembelajaran nanti saya akan menggunakan indikator siswa mengenal bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Terus kira-kira Bu Risa nanti dalam pembelajaran nanti menggunakan metode apa untuk menyampaikan KD tersebut? Saya menggunakan metode penugasan, tanya jawab, ceramah, dan diskusi. Saya mengambil ketiga metode ini. Yang pertama metode ceramah, alasan saya itu untuk merangsang pembelajaran aktif atau untuk memberi motivasi belajar kepada peserta didik. Metode kedua yang saya ambil tanya jawab. Nah, tanya jawab ini untuk memperluas dan memperdalam pelajaran yang saya sampaikan. Dan yang terakhir metode diskusi. Metode diskusi ini salah satu cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di pembelajaran nanti. Berarti biar siswa tersebut aktif dalam kerjasama. Iya. Terus selanjutnya alat atau bahan apa yang Bu Risa persiapkan untuk pembelajaran nantinya ini? Untuk sumber alat dan bahan pembelajaran yang sudah saya siapkan, sumbernya itu dari buku Pedoman Guru IPAS kelas 4 dan buku Siswa kelas 4, penerbitnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Alat pembelajaran saya menggunakan laptop, LCD, gambar tumbuhan, lembar pengamatan, dan alat tulis. Dan media pembelajarannya ada PowerPoint, nantinya ada video, terus ada gambar tumbuhan. Saya memilih sumber alat media pembelajaran tersebut itu karena untuk memperdalam atau untuk memberi pengalaman belajar anak-anak secara konkret, secara langsung, dan memperluas wawasan anak-anak, dan supaya peserta didik itu dapat memahami pelajaran yang saya sampaikan. Jadi sudah dipersiapkan ya Bu semuanya? Iya, sudah saya siapkan. Terus untuk tahapan pembelajarannya Bu, tolong diceritakan singkat aja. Iya. Tahapan pembelajaran itu ada 3. Di kegiatan pendahuluan itu nanti ada pengecekan, terus berdoa, terus menyanyikan lagu supaya nanti anak-anak lebih bersemangat lagi. Jiwa nasionalisme. Iya, jiwa nasionalismenya supaya tumbuh. Terus kegiatan yang kedua itu kegiatan inti. Ini nanti saya di kegiatan inti ini tahapannya nanti saya memperjelaskan atau menerangkan pembelajaran tersebut menggunakan PowerPoint, menggunakan video supaya nanti anak-anak lebih dalam lagi, lebih mudah memahami pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Dan di kegiatan
penutup ini ada refleksi, tanya jawab, terus ada tugas, dan nanti ada apa itu, timbal balik tanya jawab kalau ada peserta didik yang tidak paham, nanti supaya saya jelaskan lagi. Pemahaman yang lebih Iya. mendalam itu. Iya. Terus persiapan tertulis apa yang Ibu siapkan? Mungkin sudah ada coret-coretan atau bagaimana? Nah, sebagai pendidik yang pertama-tama pasti kita menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, ya. Terus media pembelajaran yang akan saya buat itu yang sudah saya buat PPT dan video. Terus mendesain penilaian, evaluasi dan soal-soal. Oke. Oh, berarti nanti kombinasi itu ada gambar, ada video, jadi kan kadang kan pemahaman anak-anak kan beda-beda ya Bu. Iya. Kadang ada yang cuman lihat tulisan saja jenuh, Iya. mungkin dengan video, Iya. dengan begitu mereka akan senang. Oh ada Iya. gambarnya, ada Lebih semangat suaranya, lagi. lebih semangat untuk dapat lebih memahamkan Iya. materi kepada mereka ya Bu. Oke. Terus untuk selanjutnya, kira-kira di dalam pembelajaran itu materi apa yang dianggap sulit untuk mengikuti pelajaran itu, yang dianggap sulit dalam pembelajaran siswa untuk menangkapnya gitu, dalam pembelajaran tersebut? Menurut saya tidak ada ya, karena tidak ada kendala dan kesulitan yang saya alami selama proses ini. Dan soalnya kan ini kan tentang tumbuhan, anak-anak kan sudah tahu tumbuhan di sekitar lingkungannya. Oh, itu berarti tidak ada ya Bu? Iya. Yes. Terus kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti atau melakukan pembelajaran yang disampaikan nantinya Bu? Yang diharapkan itu. Ya, saya mengharapkan siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Terus siswa dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi tumbuhan tersebut. Terus selanjutnya Bu, berarti kan nanti siswa itu harapannya bisa memahami materi yang telah disebutkan, Iya. memahami fungsi-fungsi tumbuhan, bagian-bagiannya gitu. Terus adakah yang perlu mendapatkan perhatian khusus Bu, dalam pembelajaran kali ini nanti? Ada mungkin ya. Bagian itu biasanya bagian tumbuhan untuk mempertahankan kelestarian tumbuhannya. Gitu. Itu yang harus mendapat perhatian khusus supaya anak-anak nanti tahu cara pelestarian tumbuhan itu seperti ini. Oh, gitu. Berarti nanti dalam pembelajaran anak-anak itu diharapkan bisa memahami itu ya Bu. Iya. Dan mungkin nanti kalau dalam pembelajaran ada kesulitan, mungkin nanti kita bisa pecahkan lagi setelah pembelajaran itu. Nanti ketika pembelajaran izinkan saya untuk mendampingi Ibu untuk melihat sesi pembelajarannya Bu. Iya. Ya, monggo Pak. Terima kasih ya Bu. Oke, sami-sami. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Ada fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Apa fungsi dari setiap bagian tumbuhan? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Sama seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Adapun bagian dari
Fungsinya akan berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Batang Presentasikan ke depan. Mau berarti kalian sudah paham betul apa tidak? Jangan lupa nama, nomor absen, dan kelas boleh. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi. kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Setelah pembelajaran kemarin, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran kemarin? Alhamdulillah lega dan senang. Saya merasa bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan tepat waktu dan menyampaikan materi sesuai dengan RPP yang saya buat. Dan setelah melakukan pembelajaran ini, saya mengharapkan siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, Alhamdulillah sudah bagus ya Bu. Terus apakah dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan kemarin Bu? Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai
yang saya rencanakan, tetapi saya masih merasakan belum sempurna. Cara penyampaian materi yang sudah saya rencanakan dalam RPP ada beberapa yang belum saya sampaikan. Terus apakah tahap yang pernah kita bicarakan di tahap observasi sudah sesuai pada saat Ibu melaksanakan observasi di kelas? Sudah sesuai? Iya. Terus dapatkah Ibu menceritakan sedikit atau banyaklah nggak apa-apa hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin? Saya yang dirasa memuaskan menurut saya karena dengan persiapan menggunakan media, perencanaan pembelajaran, terus medianya menggunakan PPT dan video, ada gambar-gambar yang menarik. Jadi siswa itu pada saat pembelajaran berlangsung memperhatikan dengan baik, konsentrasi. Bisa konsentrasi gitu. Iya. Terus perkiraan Ibu bagaimana mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut? Sudah tercapai sih tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, tetapi saya merasa masih ada kekurangan hanya di penyampaian materi itu saja. Ada ya beberapa hal yang belum tersampaikan, terus masih ada hal-hal juga dalam rencana pembelajaran yang belum dipraktekkan anak-anak. Gitu ya, Bu. Iya. Terus kira-kira apa yang menjadi kesulitan anak-anak itu? Kesulitan anak-anak sih kurang tepatnya ketika mereka menyebutkan fungsi-fungsi tumbuhan. Jawabannya itu masih singkat, kurang mendetail gitu, Pak. Masih Iya. mungkin belum masih jelas. malu-malu atau belum berani atau belum terbiasa ya, Bu. Iya. Terus yang menjadi kesulitan Ibu ada enggak? Mungkin ada. Kesulitan bagi saya ya ada ketika ada siswa yang kurang memperhatikan, terus dalam pembuatan RPP kemarin juga masih ada yang mengcopy. Itu aja yang kesulitannya. Itu kesulitannya. Mungkin ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu dalam hal tersebut? Ya ada, ketika ada anak yang kurang memperhatikan, mungkin saya alternatifnya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, terus mengingatkan untuk selalu berkonsentrasi terhadap pelajaran yang disampaikan sama ibu guru. Terus cara pembuatan RPP nantinya saya bisa melihat kepada guru senior dan lebih inovasi pastinya. Gitu. Pokoknya selalu mensupport kepada anak-anak itu. Terus dari hal tersebut marilah bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu lakukan dan yang saya amati. Ya sudah mantap ya Mbak ya. Kemarin kan sudah ada penggunaan media membuat siswa lebih menarik pada saat pembelajaran. Sudah ditampilkan video ya. Iya. Gambar, ada suara. Mungkin kelihatan anak-anak itu ya ada tambah semangat. Iya, mungkin hanya pembelajarannya saja harus lebih menarik dari kemarin. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menjadi sumber inspirasi? Yang bisa membantu saya ya guru senior, dan yang menjadi sumber inspirasi ya guru senior yang ada di sekolahan saya. Yang ada di sekolahnya Bu. Iya. Kan banyak guru-guru senior yang lebih mendalami materi, bisa untuk berbagi bersama Ibu. Terus dengan demikian apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya saya akan lebih mempersiapkan diri untuk lebih matang lagi,
terus lebih berinovasi dalam pembuatan RPP, terus proses belajar mengajar selalu menggunakan alat peraga, media, dan cara mengajarnya harus lebih baik lagi dan menarik. Berarti sudah bisa menemukan solusi ke depannya ya Bu, gimana untuk lebih baiknya agar anak-anak itu bisa lebih fokus dalam belajar, jadi belajarnya anak-anak nanti bisa tercapai dalam tujuan pembelajarannya. Iya, lebih menarik lagi. Jadi sudah menemukan solusi, sudah lega ya Bu rasanya ya Bu. Ya, alhamdulillah. Terima Semoga kasih. kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini kan mati pemandek ini. Kurang apa? Kenapa? Selesai.